Hai sahabat lebih dekat, bertemu lagi dengan saya Diba Natasha. Tebak, hari ini saya lagi di mana? Yes, saya lagi berada di kompleks gedung DPR MPR Republik Indonesia. Ternyata kakak-kakak yang kepo sama Dewan Perwakilan Rakyat itu sekarang adalah aku. Padahal ya, untuk mengetahui bagaimana proses pemerintahan negara ini berjalan, harusnya tidak ada batas usianya. Sebagai warga negara, sudah semestinya kita tahu dan paham seperti apa sistem pemerintahan negara kita. Makanya sahabat, saya akan ajak untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu wakil rakyat yang punya peran penting di pemerintahan negara kita. Udah gak sabar, let's go! Kali ini saya sudah berada di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan kali ini saya akan bertemu dengan wakil rakyat yang akan ajak saya untuk berkeliling di DPR RI. Kira-kira di mana ya bapaknya ya? Coba kita lihat-lihat dulu, kita cari. Oke, halo Bapak. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sahabat lebih dekat dengan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Pak Cucun, terima kasih banyak ya Pak sudah mengizinkan saya dan juga tim untuk berkeliling di sini Pak, untuk lebih dekat dengan Bapak tentunya. Ya, Pak, gimana capek Pak habis goes Pak? Ya lumayan, putar-putar. Ya. Bikin keringat keluar. Bikin keringat sebelum keluar kita ya. melakukan aktivitas. Yes, betul sekali. Ayo ikut saya, biar ngobrolnya agak adem. Boleh Pak? Tidak berdiri. Boleh Pak. Kita cari sebelah tempat. sana ya. Oke, let's go. Kita ikutin Bapak. Sahabat lebih dekat dengan, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Cucun nih. Pak Cucun, tempatnya enak banget. Sekarang kita lagi di area mana sih Pak? Ini Taman Jantung Sehat di Komplek DPR RI. Seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Cucun. Ini Bapak Cucun ini kan terpilih dari Jawa Barat ya Pak ya. Nah, ini apakah memang Bapak asli dari Jawa Barat, betul-betul putra daerah Jawa Barat? Ya. Atau gimana Pak? Saya asli Jawa Barat, tulang Sunda. Saya asli dari Kabupaten Bandung, lahir di satu kampung namanya Sutan, desanya Sumbersari, kecamatannya Ciparai. Itu ada di wilayah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung. Pada saat kecil saya ya sekolah di sana di Madrasah Ibtidaiyah. Saya ini anak madrasah, tapi negeri ya, Madrasah Ibtidaiyah negeri. Karena Bapak asli Sunda, saya manggilnya Kang Cucun, Sampurasun gitu ya Pak. Rampes. Kaset pisan hari ini, Asik, ya. Oke. Nah, di tengah-tengah waktu Bapak yang sangat padat ya Pak ya. Ini kan betul-betul susah banget kayaknya bagi waktu ya Pak ya. Nah, cara bagi waktunya gimana? Terus kalau lagi waktu luang itu biasa kegiatannya ngapain Pak? Ya kita harus dipaksa ya, olahraga harus tetap jalan karena aktivitas kita itu apalagi di politik kadang-kadang bisa sampai malam belum selesai dan harus mengejar keputusan-keputusan baik di DPR maupun kita ngurus di internal partai. Harus ya betul-betul menjaga kebugaran dengan olahraga. Kemudian aku senggang juga saya selalu nulis opini. Nulis opini. Menarik. Jadi apa yang terjadi di DPR atau misalkan solusi untuk bangsa kita ketika pengambilan kebijakan, saran seperti apa, biar publik tahu, pemerintah juga melihat, ya kita nulis. Ada di opini, kadang-kadang saya nulis buku juga. Nulis Pak ya? Ini kalau boleh tahu judul bukunya apa Pak? Saya tulis itu berbagai kompilasi solusi bangsa ya. Wah, luar biasa. Berbagai catatan-catatan saya selama
di DPR ini paling lama di Komisi 3. Menarik, ini kalau ada waktu luang saya tertarik sih mau baca bukunya ya Pak ya. Kalau misalnya nih Pak, ada orang awam search Bapak, ya kan? Ini pasti common banget atau mungkin Bapak terkenalnya sangat aktif di NU ya Pak ya. Nah, sebelum Bapak aktif di NU dan juga menjadi anggota, itu kegiatannya ngapain aja sih Pak? Ya, saya ini kan tadi kalau NU itu kan organisasi kemasyarakatan ya, yang nggak bisa hilang karena saya dibesarkan di pesantren. Dunia saya dulu itu di asrama mimpin organisasi-organisasi tentang bagaimana dididik oleh para kiai untuk menjadi leader. Makanya jangan sedikit pun punya pandangan bahwa di pesantren itu toh melulu belajar agama, ngaji aja. Nah, kan saya dididik di Pondok Pesantren Cipasung, saya di Tasikmalaya untuk belajar organisasi. Pulang, saya menjadi pengusaha. Melanjutkan usaha orang tua ya. Karena keluarga kami di sana di Majalaya itu disebut kota dolar dulu. Kenapa disebut kota dolar? Kenapa tuh Pak? Ya, hampir semua ya industri rumahan UMKM itu jalan. Oke. Pak Cucun, ini kan tadi Bapak sempat cerita, Bapak udah di berbagai macam komisi itu udah sempat ada Pak ya. Luar biasa loh Pak, dipilih 3 kali. Nah, ini tantangannya seperti apa sih Pak? Tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya kita kan harus menjaga kepercayaan publik. Karena sumpah jabatan kita itu kan siap memperjuangkan aspirasi program-program pembangunan dari daerah pemilihannya. Nah itu. Wah, menarik ya Pak ya. Dan tentunya saya mewakili masyarakat Indonesia percaya sama Bapak untuk bisa melakukan yang terbaik dan juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat gitu ya Pak. Baiklah Bapak, saya masih penasaran banget nih Pak, karena kan ini luas sekali ya Pak ya. Kita baru ada di area depannya, baru di taman. Kira-kira di dalamnya seperti apa? Oh, harus dilihat. Kita akan tour ya Pak ya. Oke, kita lihat ruang kerja saya. Oke, let's go. Oke, sahabat lebih dekat, saya siap untuk bekerja sekarang di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Yes, betul sekali. Pak, karena kita sekarang udah ada di dalam gedung DPR RI, Pak, saya pengen tanya, Pak, fungsi dari DPR dan tugasnya itu apa sih, Pak? Nah, ini yang harus semua memahami. Kalau dari jumlah 580 anggota ini terbagi ke 13 komisi. Ya, di DPR ini sesuai dengan fungsinya, mitranya apa? Ya, pertama kita harus memahami fungsi legislasi yang harus diambil. Setiap keputusan kebijakan itu kan harus ada landasan regulasinya, aturannya. Kedua, fungsi budgeting, penganggaran. Ada yang 3 fungsinya adalah pengawasan. Oke deh, kalau gitu saya udah nggak sabar banget. Bapak mau ajak saya keliling ke tempat yang pertama. Kemana Pak? Baik, kita lihat dulu pengambilan keputusan legislasi. Ya, legislasi di Badan Legislasi. Yuk, let's go. Ini ruang Badan Legislasi ya. Untuk mengambil keputusan-keputusan semua undang-undang yang akan dijalankan oleh semua stakeholder yang ada di Republik ini. Baik itu oleh pemerintah, eksekutif, dari tingkat pusat sampai daerah yang menjadi rujukannya. Jadi di sini anggotanya perwakilan dari setiap komisi, juga representasi dari setiap fraksi, proporsional. Badan legislasi ini kan ada yang berkaitan dengan urusan-urusan yang ada di komisi masing-masing. Sebelum diambil dibahas undang-undang itu sesuai dengan tugas fungsinya komisi, ada harmonisasi dulu. Jadi di sini sahabat lebih dekat harus memahami undang-undang itu ada yang diinisiasi oleh pemerintah, ada juga inisiasi oleh DPR. Kayaknya kalau saya dengar agak complicated juga ya Pak, yang nggak mudah gitu ya Pak ya. Nah, cara menyatukan pemikiran-pemikiran jadi satu tuh seperti apa sih Pak? Dan apakah Bapak juga punya prinsip tersendiri untuk merumuskan undang-undang? Itu tadi ada landasan titik temu ya. Titik temu pasti ada yang masih keberatan. Tidak setuju dengan poin pasal A misalkan. Nah, di sisi lain dia menerima. Jadi ada setiap fraksi itu kalau dia nggak setuju di sini, dia setuju di sini, ada titik tengahnya. Makanya pengambilan keputusan itu semua berdasarkan landasan, apalagi kami di PKB
itu selalu membuat regulasi, aturan, kebijakan yang ada di sini di badan legislasi dengan berpedoman pada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil itu harus berimplikasi nantinya kepada kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Oke, itu sebuah prinsipnya Prinsip berarti ya Pak ya. yang kita selalu ambil. Oke, nice. Luar biasa sekali. Kita sudah ada di ruang legislasi nih sekarang Ruang legislasi. Nah, selanjutnya Pak, mau kemana lagi Pak? Sudah ada legislasi, untuk jalannya pemerintahan perlu ada budgeting. Wah, menarik sekali. Saya Kita udah nggak ke sabar. ruang badan anggaran ya. Boleh Pak, langsung kita ke sana ya. Let's go. Sekarang kita lagi ada di mana nih Pak? Ruang badan anggaran. Izin foto ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini kan ruang badan anggaran Pak. Udah pasti berarti membahas mengenai anggaran ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kalau membahas mengenai anggaran Pak, ini kan mengingat juga kalau Presiden Prabowo ini lagi menekan budget anggaran biar semuanya lebih efisien gitu kan. Kira-kira bagaimana caranya DPR ini bisa mengefisiensikan anggaran tersebut? Ini kita apresiasi dulu ya. Pemerintahan Pak Prabowo mau mengefisiensi anggaran dari sisi atau nomenklatur-nomenklatur yang sebetulnya itu inefisien. Nah, tidak mudah juga. Ini ruangan perdebatannya sama. Sama panas karena juga ya di Pak? sini kan perwakilan dari setiap komisi sama, perwakilan dari setiap fraksi, proporsional. Jadi kalau tidak mudah, perwakilan presiden yang diutus oleh presiden ke Menteri Keuangan untuk meyakinkan anggota DPR bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemerintah seperti ini. Ada satu buku tulisan saya. Ya, apa tuh Pak? Dan itu merupakan novelty dari disertasi saya. Yang dipakai di ruangan ini adalah automatic adjustment. Oh, itu dipakai di ruangan ini Pak? Itu dipakai di ruangan ini dan dipakai menjadi pedoman menjalankan pemerintahan kemarin masa Pak Jokowi. Wah, keren banget. Di akhir tahun, pasca Covid. Oke. Ya, itu untuk mengirit anggaran, mengatur anggaran biar tidak boros. Wah, luar biasa. Dan lagi kita masuk ke ruang pengawasan. Pengawasan. Komisi. Oke, ini menarik kita lihat nih. komisi saya, komisi 3. Komisi paling panas. Ya, komisi 3 kita langsung ke sana aja. Let's go. Ini kalau boleh tahu ngawasin apa sih Pak? Semua aturan yang ada, semua kebijakan yang diambil di ruang DPR ini, apa udah benar dijalankan atau enggak. Kemudian juga di ruang pengawasan itu ada aspirasi dari masyarakat. Ya, aspirasi dari masyarakat misalkan minta perlindungan hukum. Jadi fungsi pengawasan bukan hanya mengawasi tentang tadi menjalankan undang-undang, kemudian juga menjalankan fungsi dari anggaran yang sudah diberikan, tetapi bagaimana rakyat bisa punya perlindungan di rumah rakyat ini, di kantor DPR. Tapi setiap hari bagaimana fungsi pengawasan berjalan ini, terutama di sisi anggaran ya. Ini perlu tahu sahabat lebih dekat ya. Kami kalau membahas anggaran, ada sekarang dibatasi aturan, putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke dalam satuan 3 lokasi programnya di mana dilaksanakan. Tetapi sudah diketok menjadi anggaran, kami wajib mengawasi. Ya jangan sampai Rp1 pun APBN ini DPR yang mengetok di sini tidak tahu dipakai apa. Ini menarik ya Pak ya. Jadi semuanya itu sudah terstruktur juga ya Pak ya. Untuk pengawasannya pun juga ketat sekali ya Pak sepertinya ya. Ini ruang rapat paripurna. Pagi. Wow, Pak bagus sekali ruangannya. Ini berarti yang suka saya lihat di TV-TV tuh kalau lagi rapat tuh di sini ya Pak? Ya, disinilah dinamika berjalan karena pengambilan keputusan terakhir 580 anggota DPR yang duduk di sini mereka punya hak. Bukan hanya pengambilan keputusan, tetapi menyampaikan permasalahan di daerah pemilihannya. Setiap anggota punya hak untuk mijit tombol mic ini. Semua mic ini udah disetting. Udah disetting semua ya? Untuk bicara siapa urutannya, jadi tidak sekarang gontok-gontokan siapa paling pertama mijit, kemudian juga waktu bicara diatur oleh tata tertib maksimal 5 menit dulu. Untuk tahap pertama. Nanti ada kesempatan bisa bicara lagi. Dari 580 kursi yang ada di sini Pak, kursi Bapak yang mana sih? Saya dulu itu dari belakang sini. Dari belakang mana Pak? Kemudian sebelum jadi pimpinan, saya jadi ketua fraksi maju ke depan. Sekarang saya pimpinan DPR ada di depan. Luar biasa ya. Anyway Pak, saya mau tanya Pak, ini ada cerita-cerita serunya nggak sih Pak? Cerita paling bersejarah buat saya. Apa tuh Pak? Saya itu diperintahkan oleh pimpinan saya ketua umum. Sejak mulai jadi anggota DPR membuat undang-undang yang afirmasi. Sebetulnya itu hal yang impossible. Karena apa?
saya ini berlatar belakang dari pesantren untuk memperjuangkan undang pesantren. Di ruangan ini bagaimana dinamika berjalan, undang-undang afirmasi, tapi berhasil saya golkan, saya kawal menjadi sebuah regulasi yang menghadirkan negara untuk komunitas pesantren. Yang itu adalah background saya dulu sejak aktivis. Jadi ini ruangan yang paling berkesan buat saya bisa mengawal Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Wah, luar biasa, Bapak menginspirasi sekali. Pokoknya semoga selalu bermanfaat ya Pak ya. Nah Pak, saya juga punya pertanyaan lagi nih Pak. Kalau misalkan Pak, rakyat-rakyat masyarakat Indonesia gitu ya, ini punya aspirasi Pak, atau mungkin dia punya kayak pemikiran gitu Pak, ini bisa nggak sih menyampaikan kepada DPR lewat mana, apakah ada medianya atau channelnya? Oke, nanti kita lihat ruangan yang khusus untuk menampung aspirasi masyarakat, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat, mari kita ke sana. Yuk ikutin kita. Ini dia ya Pak, Badan Aspirasi Masyarakat. Betul. Nah, ya, ini alat kelengkapan di DPR yang terbentuk periode baru ini. 2024-2029. Ini kan lebih ke surat-surat dari masyarakat ya. Ataupun yang lebih penting di Badan Aspirasi Masyarakat ini ketika mereka melakukan unjuk rasa atau mereka melakukan penyampaian aspirasi secara langsung. Selama ini kan mungkin dikatakan nggak manusiawi, diterimanya di mana. Kadang-kadang anggota DPR, ya orang yang lagi menyampaikan itu nggak tahu siapa, ada penyusup segala macam. Kita minta perwakilannya untuk lebih bagaimana menata penyampaian aspirasi ini supaya tidak seolah-olah ya kata-kata DPR hanya mendengar iya-iya saja. Semua terrekod. Setiap rapat di DPR ini, mic-nya ini punya fungsi yang connect dengan ruang kontrol untuk merekod semua apa yang dibicarakan di sini. Yes, luar biasa, menarik dan seru sekali lebih dekat dengan Bapak di hari ini. Dan kira-kira Pak, habis ini Bapak mau ajak saya kemana lagi nih? Pokoknya ikut saja. Nanti kita lebih jelas, lebih perdalam lagi apa yang ada di DPR ini. Let's go. Masih lebih dekat dengan Pak Cucun, saya sendiri. Mari kita masuk ke ruangan, silakan. Diba, ini ruangan kerja saya. Yang sehari-hari saya kalau tidak rapat di komisi, tidak rapat di badan atau rapat pimpinan, saya menerima tamu di ruangan ini yang menyampaikan aspirasi semuanya yang harus dibahas dan diambil sikap di DPR. Tadi kan kita sudah keliling-keliling dari pagi, kita melihat ruang-ruang komisi, ada beberapa pertanyaan. Quiz dari saya. Siap jawab nggak? Siap. Kalau saya bisa jawab semua, hadiahnya apa Pak? Kita kasih hadiah. Jadi tim ahli Bapak ya? Oke. Pertama, siap. Kamu hanya menjawab benar atau salah. Oke, siap Pak. Benar atau salah? Ya. Tugas DPR salah satunya adalah menyusun anggaran. Benar. Tadi kan kita sudah ke ruangannya. Benar atau salah? Korkestra ini merupakan kepanjangan dari Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat. Benar? Salah. Oh, salah ya? Yang benar apa, Pak? Ya, yang benar adalah Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Oh iya, kesejahteraan. Aduh, benar atau salah? Komisi dalam DPR ini ada 13. Benar. Iya. Karena kamu jawab benar, saya ini punya 2 buku. Yang tadi saya ceritakan, ya. Di sini tempat curhatan saya. Terus kemudian juga ini tentang bagaimana biografi saya dari Kobong Pesantren. Kobong itu bahasa, kalau di Jawa itu Kobong itu asrama ya. Asrama pesantren atau kamar pesantren menuju ke panggung parlemen. Ya, Pak izin saya terima ya Pak. Wah terima kasih banyak Pak, insya Allah saya baca. Ada satu lagi hadiah. Apa tuh Pak? Saya akan ajak Diba untuk mau sekali. Makan siang. Yuk kita makan siang bareng sama Pak Cucun. Let's go. Inilah hadiahnya. Ya, makan siang. Karena tadi udah jawab quiz begitu banyak. Selain buku ada hadiah makan siang yang biasa saya konsumsi setiap hari. Ini khas makanan saya dari kampung. Di sini ada pepes ikan mas Majalaya. Ini khas dari kampung Bapak dong ya, Majalaya ya. Nah Pak,
Tadi kan kita udah jalan-jalan ke ruang aspirasi, Pak. Ya. Nah, tapi kan mungkin masyarakat tidak hanya beraspirasi, tapi juga ada yang berkritik ya, Pak ya. Kira-kira tanggapan dari DPR seperti apa sih, Pak, untuk menangani kritik-kritik jika ada yang berbicara seperti DPR ini kurang efisien dalam menjalani tugasnya, seperti itu. Justru kalau sudah masuk ke kancah politik ya, jangan merasa anti kritik. Ya. Ini emang dunianya dunia politik. Ya. Kita harus menyadari orang like or dislike. Makanya kita jelaskan, dan sekarang ini di DPR, ya, di DPR ini dengan TV parlemen yang sekarang ini bisa live, bisa langsung melihat bagaimana perjalanan sidang-sidang, bahkan sekarang kesimpulan rapat pun, Pak, pada detik itu masyarakat udah tahu. Oke, menarik sekali. Dan dari Bapak sendiri, Pak, kira-kira tipsnya ada nggak nih, Pak, untuk generasi-generasi baru, anak-anak muda agar bisa lebih aktif berpolitik, melek politik, dan juga bisa punya kemauan untuk menyampaikan aspirasinya? Gitu. Anak muda nggak boleh politis. Yes. Kalau misalkan politik ini tidak diurus orang-orang yang punya idealisme, yang punya ideologi kuat, nanti saya nggak membayangkan seperti apa keputusan-keputusan hasil dari rapat-rapat kalau misalkan anak-anak muda ini yang politis. Terutama saya ini based on-nya kan dari pesantren. Untuk adik-adik saya, para santri, jangan merasa pesimis. Jangan pernah putus asa atau patah semangat. Ya, terutama kalangan kaum santri, saya tadi sampai tulis perjalanan hidup saya dari Kobong, dari asrama pesantren menuju ke panggung parlemen. Ayo berkiprah, dan saatnya semua adik-adik, anak-anak muda ini harus begitu mereka memperhatikan perkembangan. Ya, silakan luapkan melalui kritikan di media sosial atau apapun, sehingga mereka dengan kritik itu berarti saya menganggap ada kepedulian. Saya sangat berharap anak muda, ayo semangat, karena saatnya ke depan para pemimpin-pemimpin ini, termasuk Diba juga, tadi yang saya sampaikan, yang akan mengisi penuh di gedung DPR ini adalah anak-anak muda ke depan. Setuju. Oke, cuman satu kata buat Bapak di hari ini, Pak. Bapak udah kayak pantun, cakep. Oh iya. Ya, terakhir Pak, saya mau tanya Pak, harapan kedepannya untuk DPR Republik Indonesia agar bisa lebih dipercaya lagi oleh masyarakat seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan bahwa trias politika, fungsi bagaimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini nggak bisa dilepaskan. Karena eksekutif nggak bisa berjalan kalau legislatifnya nggak ada. Fungsi sesuai dengan konstitusi yang melekat di legislatif ini lebih banyak lagi. Bagaimana memperjalankan regulasinya, aturan. Karena nggak bisa, sekarang eksekutif mengatur sekeinginannya. Tanpa diputuskan dulu, penyeimbangnya siapa? Legislatif di sini. Jadi sudah dikasih amanah, undang-undang, anggarannya dibekali, ngontrolnya DPR lagi. Kalau misalkan ada hal-hal yang ini moral aja atau apapun, kita ada satu lagi lembaga namanya yudikatif. Itu. Jadi trias politik ini nggak bisa dilepaskan tiga lembaga negara yang ada di Republik sesuai dengan hasil Undang-Undang Dasar. Ya, menarik sekali. Sepertinya hari ini saya banyak sekali mendapatkan informasi dan juga wawasan baru dari Bapak. Luar biasa banget, Pak. Dan semoga Bapak selalu bisa menginspirasi kita semua. Terakhir, Pak, coba dong quotes of the day atau kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Walaupun lembur-lembur kita kerja, yang penting rakyat sejahtera, makmur, dan happy le. Oke, Diba, kita makan dulu ya. Yuk Pak, kita makan dulu. Nikmati makanan. Oke, kita makan dari Sunda ya Pak ya. Sunda. Sahabat, dengan mengenal lebih dekat dengan Pak Cucun, semoga kita mendapatkan wawasan yang lebih lagi tentang peran DPR. Dan bagaimana kita, warga negara juga punya hak untuk ikut serta dalam membangun bangsa. Jangan ragu untuk menyuarakan aspirasi kita. Aspirasi tidak memandang generasi, karena suara setiap generasi itu penting. Akhir kata, saya Diba Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!